melakukan challenge ngobrol di tempat horor sambil apa ya? Sambil bakar terasi. Apa yang terjadi? Oke. Ya Ji ya, kita bakar Ji ya. Nah, bisa lihat asli ya. Kami sarankan Anda menonton ini menggunakan headset dan perhatikan sekeliling kalian karena mereka ada di sekitar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Selamat datang di channel misteri kita. Ya, pada kesempatan kali ini kita kembali lagi di konten ngoror ya. Ngobrol di tempat horor. Nah, yang dimana kita kali ini sudah bersama salah satu narasumber yang pastinya mempunyai cerita mistis ya dari pengalaman-pengalaman hidupnya semasa kecil sampai sekarang. Dan gue mau mau menjelasin sedikit narasumber kita ini yang bernama Aji ya. Aji Tribanyu Aji ya. Iya. Dari salah satu kawan misteri juga ya, yang katanya mau nyumbang salah satu cerita dan cerita ini di tempat horor. Nah, iya, gue sedikit mau jelasin. Nah, di sini ini kita telah di salah satu tempat yang katanya angker banget, bro, ya. Gitu. Nah, ini tempat ini yang dulunya bekas pabrik Black Beer. Nah, salah satu mungkin ya minuman keras gitu ya. Dan mitosnya di sini katanya sering sekali banyak yang bunuh diri di tempat ini karena udah lama banget nggak ditempatin gitu. Terbengkalai gitu kan. Dan gua nggak tahu kenapa gitu kan. Di sini emang agak-agak merindingnya udah mulai ini gitu, udah mulai terbawa lah sampai kita. Oke, mungkin kita sambil ngobrol sama Tribanyu Aji dan barangkali ya penghuni-penghuni adang di sini gitu kan nimbulin eksistensinya mereka dalam bentuk apapun karena udah gue buka nih portal gaibnya gitu ya. Dan di sini gue jujur aja cuma bersatu, dua, tiga ya sama kamera ya. Jadi ya nggak ada siapa-siapa lagi di belakang, kita cuma bertiga dan katanya kalau tiga itu ganjil dan gue berharap mereka itu munculin eksistensinya. Oke, Tribanyu Aji, silakan. Katanya lu punya cerita ya? Cerita mistis gitu kan, yang dimana cerita ini ya salah satu dari pengalaman hidup lu juga gitu kan. Oke, silakan Aji, silakan bercerita. Gua dari kecil ya, pas ngalamin hal mistis tuh pas TK. Pas TK? Iya, pas TK. Dia kan posisinya lagi tidur tuh. Direprop tuh habis itu. Direprop? Ya, reprop. Pas direprop ada sosok bayangan hitam ya di depan gua tanpa kepala. Nah, pas habis kan ada jendela tuh. Nah, di luar itu jendela tuh angin kenceng banget sampai kabut. Sampai kabut? Iya, sampai kabut. Nah, habis itu gua manggil adik gua kan tuh. Manggil, bangun tuh dia. Itu posisi masih direprop tuh. Nah, tadi saya bangun, habis itu manggil mama saya, habis itu bangun tuh mama saya, habis itu nggak direprop lagi tuh, kasih tahu, dibangunin gitu ya, ya? Dibangunin. Nah, habis itu kasih tahu lah istighfar kayak gitu. Udah ada suara toke nih. Nah, oke, udah suara toke ya. Biasanya nih channel misteri kita kalau penelusuran atau di tempat-tempat angker ada suara toke, biasanya ada yang mau muncul eksistensinya. Oke, Aji, lanjut cerita ya. Nah, udah tuh bangun kan tuh, lihat kan ruangan gelap tuh. Pas lihat belakang ada tangan. Ada tangan? Iya, ada tangan. Tangannya yang lu lihat bentuknya kayak gimana? Apa tangan orang apa gimana? Tangan biasa lewat. Oh, tangan lewat. Terus? Nah, udah tuh. Udah, bro. Wow, halo. Satu ya teman-temannya, sudah mulai ini nih. Udah mulai muncul. Jujur ya teman-teman, nanti kita kasih fotonya. Ini di tempat sebelah kita, samping kita persis. Kan kita di aulanya ya, di lapangannya. Itu sudah mulai cicak ya. Di samping ini tempat percis ada tragedi bunuh diri ya teman-teman. Oke, lanjut Aji. Gak apa-apa, santai. Nah, situ. Apa-apa. Nah, pas di reprop itu gua kebiasaan tuh ngeliat tuh kayak ada putih-putih lewat di ujung mata kayak gitu. Di ini juga hitam putih lah gitu.
Nah pas berlanjut ke SMP nih, SMP bro. Itu pas kelas 1 SMP tuh ya baru masuk lah. Nah kan posisi tuh pesantren. Sakit tuh pulang ke rumah. Rumah bet. Tidur kan tuh ya. Tidur posisi tidur. Udah mentok nih. Nah terus yang ngerasain tuh ada yang nonjok itu. Yang nonjok. Maksudnya mentok ke tembok gitu. Iya untuk pernah posisi tidur gitu. Oh, posisi bentuknya kayak miring gitu ya. Miring. Terus Mentok nonjok tuh 2 kali gitu. Kali bet. Pertama nonjok bet tuh nyesek tuh bro. Nyesek. Oh ini siapa? Saya belakang tuh. Agak siapa kan gitu. Siapa coba tuh. Tidur lagi. Ada. selangkah ya. Oh selangkah. Oke lanjut. Nah itu ada. Jangan takut tenang. Ya. Karena di sini kita cuma bertiga doang nih ganjil ya. Nah habis itu ada yang nunjuk lagi bet. Bangun lagi kan saya tuh nyesek tuh sedikit bet. Siapa coba ini? Ya saya bodo amat lah, langsung tidur aja lagi tuh. Terus kayak rasanya tuh lo kayak merasa ditonjoknya tuh kayak pakai tangan benerannya gitu. Iya bener. Kayak nyesek kok gitu. Nah, Yeay dong. Ada yang jatuh dari atas. Weh, Assalamualaikum. Biasa nih, kemarin gua cerita pasti kayak gini loh. Halo, suara ya? ini suara. Assalamualaikum. Kamera denger nggak? Ya, denger. Denger ya? Denger. Assalamualaikum. Wow. Baru berapa menit ya kita cerita ya? Ini kita persis jam 1:30 malam ya. Dan ini kita baru beberapa menit aja cerita bersama Aji dan sudah mulai menimbulkan beberapa eksistensi. Bagaimana Aji nih? Gua ada kan ini nanti lanjut lagi cerita lu ya. Terus ada sedikit tantangan juga. Katanya kalau makhluk gaib itu ya kalau misalnya kita bakal terasi gitu kan. Itu mereka terpancing untuk datang. Nah bagaimana kan ini hanya untuk suara-suara doang nih, gue nggak tahu nih mereka tuh selalu seperti itu gitu, selalu ada suara-suara dan tidak pernah mau munculin eksistensi. Gue berharap dengan bakar terasi ya teman-teman, gue udah bakar salah satu terasi ya, bawa salah satu terasi dan gue berharap mereka Muncul. Woi, halo. Siapa itu? Ini bakar terasi ya teman-teman ya, ntar dulu. Oke, gue ngeliat salah satu sosok. Oke, fine. Gue udah bawa salah satu terasi ya, yang dimana ini terasinya bener-bener bau asli dari Cirebon gitu kan, dan sengaja gue bawa untuk melakukan challenge ngobrol di tempat horor sambil sambil bakar terasi. Apa yang terjadi? Oke ya Ji ya, kita bakar Ji ya. Nah, bisa lihat asli ya. Oke, ini bau banget nih. Bau. Aduh, nih gue nagangnya bau dah. Apa mungkin kita bakar lebih bau lagi nih. Dan sini gue udah nyiapin daun-daun kering sengaja ya, gue siapkan. Nyengat banget sih, karena gue bakarnya dikit aja sih, nggak banyak gitu kan. Yang penting kebakar aja gitu terasinya. Dan sini mungkin satu daun aja cukup kayaknya. Ini basah sih, gue cari kering gitu. Nah ini yang kering. Dan gue gulung ya, teman-teman ya, baca ya. Dan kita bakar terasinya. Di sini kita tambahin dikit lagi biar lebih menyengat gitu kan. Dan apa yang akan terjadi ya? Tadi dulu Kunti, kau jangan nongol dulu. Gue bakar nih. Oke, kameramen siap ya. Pasti ini bakal banyak sekali yang nimbulin eksistensi nih. Oh, kok mati ya? No, ada suara tuh, ya? Ya suara. Suara cewek ya? Kun. Wah, suara lagi tuh. Dan ini nggak mau kebakar atau apa lo? Ya, Mas. Kameramen bisa bantu nggak? Kebakarnya. Oke ya. Oke, karena ini sedikit sulit ya teman-teman untuk dibakar gitu kan. Jadinya ini alhamdulillah sudah terbakar dan baunya mulai ini ya tercium ya. Cium. Wow, oke. Geseran dikit ya. Kita lanjut sambil ngobrol lagi. Tadi nyampe lu yang ditonjok gitu ya? Iya, tonjok. Terus? Nah, habis itu udah tuh. Nah, lanjut ke kelas 8 tuh. Bubuk. Nah, terus? Nah, kelas 8. Nah, situ posisi masih direprep tuh. Masih direprep? Iya, masih direprep dari dulu sampai sekarang. Nah, pas kelas 8 tuh direprep tuh
Saya kan ngeliat tuh ya, bet. Kayak ada bet. Nah, tiba-tiba tuh ada apa namanya? Ada makhluk, wajahnya tuh merah, datar, nggak ada mulut, nggak ada hidung, matanya putih. Nah, habis itu ngedorong saya tuh, ya, dorong bet, melayang kan saya tuh ya, keluar tas. Kukunya hitam panjang. Nah, habis itu dia nungguin saya tuh di kayak suatu ruangan gitu. Lalu padahal mah nggak ada itu ruangan. Oh gitu. Terus. Nah kan tanggaan tuh ya, tangga tuh bawah. Nah seharusnya kan saya di atas tuh. Seharusnya kalau misalnya saya di atas kan kelihatan tuh ya. Nah ini gua tinggi banget pakai baju putih tuh. Oh, baju putih. Saya mau masuk situ percaya karena ada keluarga. Oh di dalam ruangan itu tuh ada keluarga. Iya, percaya tuh saya. Terus? Tapi sebelum itu ada yang apa namanya? Ada kursi goyang, pakai baju putih, kayak baca koran dulu gitu, koran. Nah itu saya satu langkah lagi masuk. Nah itu saya didorong sama dia, layang. Langsung terus bangun. Ya. Oh jadinya lu merasakan fenomena seolah-olah tuh. Oke, fine. Ayo muncul lagi dong. Sekarang gua kayak nggak bakal terlalu takut ya. Oke, fine. Ayo. Assalamualaikum. Oke, lanjut aja ya. Maklum ya, karena kita di tempat angker sih gitu kan. Dan ini kita udah hawanya udah nggak enak banget nih, dan ini plus bau nih. Bau banget, bau terasi nyengat. Gitu kan. Oke. Terus gimana? Dan tadi kan lu apa tuh yang merasakan fenomena seolah kayak masuk ke dunia mereka gitu. Iya, mereka mau ke dalam lah. Dan didorong oleh salah satu makhluk yang merah itu, yang kukunya panjang itu. Oh gitu itu. Dan tapi lu didorong, maksudnya kan udah masuk nih, lu ngeliat orang baca koran terus didorong lagi gitu. Didorong lagi sama dia yang itu, yang di kursi duduk tuh yang pakai goyang, kursi goyang. Oh didorong oleh orang yang pakai kursi goyang. Iya. Oh, itu lagi baca koran. Iya. Dia tuh seolah-olah tuh kayak nolongin saya gitu. Oh, gitu. Iya. Terus apa tuh yang terjadi setelah itu? Saya kayak merasa bersalah aja gitu. Bersalahnya gimana nih? Apa namanya? Alhamdulillah banget kayak ditolongin gitu. Oh, gitu. Jadi merasa ibarat berterima kasih lah gitu. Terima kasih. Nah, habis itu setelah itu saya kayak tobat lah gitu. Buat kayak merasa bersalah. Saya yang kayak jalan di suara mobil. Wow, ini makin dingin sini hawanya ya. Anjir. Oke, fine. Gua nggak akan kabur sekarang. Ya. Lu merasa bersalah di situ ya, merasa ibaratnya. Oh, kalau mungkin masih ditolong oleh salah satu seseorang yang mungkin dikirim oleh Tuhan gitu kan ya. Mungkin kalau misalnya nggak ditolong, mungkin lu udah di alam mereka kali ya gitu kan. Oh iya. Jadi kan yang gua rangkum dari beberapa ceritanya Aji ya yang gue lihat sih kan. Itu dia ini yang gue lihat emang dari kecil tuh udah mempunyai kemampuan untuk merasakan mereka gitu ya. Nah buktinya lu sering direp-rep, kita kan bisa melihat beberapa makhluk yang mungkin kalian orang normal nggak tidak lihat gitu kan. Nah dan Aldi juga sempat hampir masuk ke dunia gaib gitu ya, dunia alam gaib gitu kan. Nah setelah itu apa kalau mulai beranjak dewasa nih sampai sekarang itu masih terjadi nggak fenomena-fenomena tersebut? Setelah itu sih apa namanya kayak jarang gitu. Yang tadi tiap hari kayak jarang aja gitu. Jarang. Dulu tuh hampir setiap hari berarti. Setiap hari hampir. Setiap hari. Oke. Tapi lu punya nggak sih menurut lu ya yang pengalaman paling serem gitu kan? Yang pernah lu alamin, apakah cuma itu atau ada yang lain? Ada sih. Ada. Apa itu yang gimana tuh? Ini masih kelas 8 juga sih, masih kelas 8. Kelas 8 SMP ya? Kelas 8 SMP. Kan mau tidur tuh. Kalau mau tidur kan biasanya disuruh wudu gitu kan. Bersih badan. Kalau itu udah setel murotalan tuh. Murotal baca Quran gitu ya? Iya. Direp-rep lagi tuh. Direp-rep. Nah, itu ada kuntilanak di samping saya, 2. Yang satu di samping saya, yang satunya lagi gentayangan di depan saya. Oh gitu. Lu sempat tidur dimeni kuntilanak? Wow. Terus apa yang terjadi pada lu tuh? Ya
Ya saya istighfar aja sih, Istighfar. Terus itu udah kebangun lagi. ya bangun. Suara besi di ini ya, diseret-seret gitu ya. Kayak di tring-tring gitu ya. Ya, tering-tering. Oke. Nah, gini kan tadi kan itu mungkin beberapa cerita lu ya di Ji ya, yang gue lihat emang cukup menarik dan mungkin nggak semua orang bisa merasakan seperti Aji gitu. Nah, gue juga ada salah satu cerita mengenai tempat ini Ji ya. Kan sekarang gantian nih gue yang cerita gitu mengenai tempat ini. Dan di sini yang gue lihat ya dari penglihatan gue aja gitu kan, memang banyak dihuni beberapa makhluk yang dimana makhluk ini bisa dibilang wanita sih bentuknya. Ada yang ini jadi kuping gue sebenarnya nggak terlalu fokus dengerin cerita lu karena apa? Ini banyak banget yang bilang tolong gitu kan, terus ada yang bilang ngapain kamu di sini gitu. Banyaknya dominan oleh sosok wanita dan mungkin ada beberapa anak kecil ya. Nggak tahu sih tadi gue berharap gue bakal terasi. Mungkin ada beberapa yang suara juga ya dari sebelah kanan kita kuburan teman-teman ya. Nanti gue kasih fotonya juga dan sebelah kiri kita ini persis tempat yang dimana itu pernah terjadi tragedi bunuh diri dan di belakang kita persis ini pabriknya ya, pabrik yang namanya pabrik Black Bear. Nah ini banyak banget sosok-sosok gitu kan yang berkeliaran dan gue tadi sempat menelusuri tempat ini gitu kan, itu ada beberapa sosok yang tinggi besar gitu kan, yang matanya merah gitu dan mungkin ada beberapa benda-benda yang tersimpan di dalam ruangan ini gitu. Cuman gue nggak bisa diambil sih, ini bendanya bentuknya bentuk mustika sih gitu kan. Dan hawanya sini sebenarnya adem banget gitu kan, dingin lah gitu bisa gue bilang. Dan ya ini nggak tahu kenapa dia belum munculin eksistensinya lagi gitu. Padahal gue udah bakal terasi yang dimana mitosnya katanya kalau bakal terasi mereka bakal munculin eksistensi gitu. Oke, mungkin gitu aja kali Ji ya. Nah cerita lu juga ya nggak terlalu inilah, maksudnya lumayan seru gitu kan dan mungkin tidak terlalu banyak gitu kan, tidak terlalu panjang gitu kan, tapi menarik gitu menurut gue pribadi. Dan misalnya Ji, gue mau nanya sama lu terakhir, misalnya lu melihat salah satu sosok yang ada di sini, itu apa yang akan lu lakukan? Astagfirullahaladzim. Kenapa dong? Kagetin gua lu. Gue tuh orangnya kagetan teman-teman, gak demen gue jump scare itu sebenarnya. Dan kalau misalnya gue tanya ulang-ulang, dan aduh gue merinding nih. Oke fine, gue sekarang nggak bakal pergi, nggak bakal takut sama lu. Nah misalnya lu merasakan atau melihat sosok di sini, itu apa yang akan lu lakuin? Misalnya lihat sosok, contoh yang sosok Corin gantung dirinya itu kan masih berkeliaran di sini yang gue lihat. Itu apa yang akan dilakukan? Mungkin kabur. Oh gitu. Padahal kan lu bukannya udah setiap biasa gitu kan ya? Iya udah biasa. Udah biasa gitu. Kalau dia ngagetin tuh, saya sekarang nggak suka gitu. Oh iya sih benar. Gue jujur kalau jump scare, walaupun gue sering melihat mereka, cuma kalau jump scare kadang-kadang muncul dari tembok gitu kan, palanya doang. Itu kadang-kadang gue takut. Oke, mungkin gitu aja kali Ji ya. Makasih banyak buat dari Banyu Aji gitu kan yang udah nyempetin datang ke daerah kita nih. Kebetulan kita di daerah Kabupaten Bogor di bekas pabrik Black Bear gitu kan. Di Banyu Aji ini orang Depok Ji ya, lu ya. Depok. Dan mungkin tar dulu dong. Gue mau closing nih, udah dong. Serem banget nih, banyak banget nih loh. Itu ada sosok genderuwo gede banget, insya Allah. Ya nggak mau lihat gue. Makasih juga udah nyempetin datang ke sini dan berbagi cerita dengan misteri kita di konten ngobrol horor ya, ngobrol tempat horor. Itu alhamdulillah tadi kita juga merasakan banyak eksistensi di sini ya. Banyak banget gitu kan. Sebenarnya gue jujur merinding karena bertiga doang sini kita ganjil. Ya kameramen ya. Sabar ya. Ini konten baru kita, semoga teman-teman kawan misteri senang semua dengan konten ini, suka dengan konten ini ya. Jangan lupa subscribe, like dan share ya. Jangan lupa juga di follow Instagramnya Trik Banyu Aji gitu kan, dan jangan lupa juga di follow Instagram gua. Dan mungkin next time gua akan ngobrol di tempat yang mungkin lebih serem dari ini gitu kan, sama narasumber lainnya. Oke, tetap saksikan konten-konten misteri kita yang lainnya karena mereka ada di sekitar kita.